Matur suwun sampun ngeklik video kula niki, nanging ampun ngantos kesupen guys, sampean klik tombol subscribe amargi subscribe niku gratis mboten wonten ruginipun sampean klik tombol subscribe. Lawan subscribe sampean support terus channel kula kagem upload video-video ingkang sae lan bermanfaat kagem sampean. Selamat menonton, happy santri, happy lah cuy. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Usman Wong Solo. Bagi yang baru berkunjung di channel YouTube Usman Wong Solo, segera klik tombol subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Usman Wong Solo. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. Dalam konten kali ini aku akan membahas 5 kelebihan anak pondok pesantren setelah yang satu ini. Ya, dalam konten kali ini aku akan membahas 5 kelebihan anak pesantren. Sebenarnya sih banyak kelebihan anak pesantren, akan tetapi saya akan membahas 5 saja. Karena dengan 5 ini akan membuat untung Anda dan juga keluarga Anda dan juga masyarakat di sekitar Anda. Nah, di akhir-akhir ini banyak wali-wali santri ataupun calon wali santri yang akan menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren, dan kadang santrinya juga sendiri pada minder. Apa sih kelebihan anak pondok pesantren? Apa sih keunggulan anak pondok pesantren? Maka di sini aku akan membahas 5 kelebihan anak pondok pesantren. Yang pertama yaitu anak pesantren itu mandiri. Mandiri karena apa? Anak pondok pesantren mandiri karena semenjak dia mendaftar di pondok pesantren, setelah mendaftar, setelah selesai berkas-berkas yang buat daftar, maka orang tua akan meninggalkan anak itu, mengamanahkan putra-putrinya di pondok pesantren. Nah, dengan itu termindset anak tersebut, termindset bagaimana dia makan sendiri, mandi sendiri, bahkan nyuci baju sendiri. Nah, di situ dengan sendirinya lama-kelamaan dia di pondok pesantren, dia akan menjadi mandiri. Sehingga ketika dia pulang nanti, dia tidak akan merepotkan lagi kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu anak pondok pesantren yaitu disiplin. Nah, disiplin dari segalanya, disiplin waktu, disiplin ketika dia hendak masuk kelas, ketika dia akan mengerjakan tugas, dan juga di setiap aktivitas kesehariannya. Karena apa? Di pondok pesantren itu waktu adalah yang paling penting. Nah, di pondok pesantren kita akan makan
kita akan nyuci, mandi, itu tidak seperti di rumah. Di rumah misal jam 7 masuk kelas, kita jam 7 kurang 5 menit kita bisa mandi dulu. Dan kita langsung jam 7 pas kita bisa masuk kelas. Akan tapi ketika di pondok pesantren tidak bisa demikian. Apalagi yang pondok pesantrennya besar. Nah, di situ kalau masuk jam 7, maka minimal jam 7 kurang 15. Itu pun masih ngantri. Masih ada antrian yang banyak. Nah, di situ makanya bisa mengatur waktu dengan sendirinya. Dia bisa komitmen jam 7 masuk, jam setengah 7 ataupun jam 6.30 dia harus persiapan. Paling lambat jam 6.45. Nah, di situ mindset santri tersebut, mindset anak putra-putri kita akan sendirinya terlatih di situ. Nah, cukup yang manfaat atau kelebihan santri yang ketiga yaitu peduli sesama. Nah, peduli sesama itu bisa dengan umum, sesama manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, karena apa? Di pondok pesantren kita tidak bisa egois, tidak bisa, karena teman-teman banyak. Ada teman yang kekurangan bekal, kita bisa membantunya. Kita ada kelebihan dibantu. Dan juga nanti kalau dia punya bekal, dia akan sendirinya membantu kita. Peduli sesama. Orangnya kurang ini, bekal sabunnya kurang, bekal jajannya kurang, bisa kita bantu. Ataupun peduli dengan lingkup khusus. Nah, misal santri putra dengan santri putra, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kepeduliannya bisa sangat tinggi. Beda dengan yang orang-orang di luar, mungkin yang di luar mempunyai hubungan ataupun calon. Ya, kita tidak membicarakan dengan bahasa pacar ataupun gebetan. Walaupun mereka membahasakan dengan pacar ataupun gebetan, mereka akan peduli dengan yang mereka tuju itu ataupun calon mereka. Nah, walaupun teman sendiri, teman sendiri pun butuh. Kalau yang tadi calonnya ingin, padahal itu belum tahu akan serius dengan dia, akan nikah dengan dia atau enggak, dia akan lebih peduli dengan pasangannya tersebut. Nah, kalau di pondok pesantren mau nggak mau kita satu komplek, kita satu kamar, kita satu kelas dengan sama laki-laki. Apa sih kebutuhan laki-laki itu? Apalagi yang santri pondok putri. Belum lagi kebutuhan untuk sabun, belum lagi kebutuhan untuk skincare. Nah, itu sangat tinggi, peduli dengan sesama. Terutama itu santri, yaitu bekalnya ataupun buat jajan, juga bekal kesehariannya dia. Mungkin bajunya ada yang hilang ataupun apa, maka kita akan tinggi pedulinya kita. Nah, yang keempat yaitu kita mudah bergaul. Santri itu mudah bergaul. Karena apa? Apalagi pondoknya yang sudah besar. Satu pondok yang sudah besar. Di situ berbagai macam suku, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri pun ada yang satu. Maka dengan itu kita bisa bergaul dengan berbagai macam watak, berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa. Nah, disitulah kalau santri dia pede, percaya diri, maka dia akan saling bergaul. Dia mencoba bergaul dengan yang lawan daerah, bukan yang daerah-daerahnya saja. Lama-lama dia terbiasa dan termindset bahwa dia mudah untuk bergaul. Sehingga nanti ketika sudah keluar dari pondok pesantren, nah itu dengan sendirinya dia pandai bergaul, pandai mengajak dalam kebaikan, pandai berdakwah, mengajak, bertablik, menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di pondok pesantren. Nah, kelebihan santri yang kelima yaitu pandai menabung. Nah, kalau santri sudah termindset, sudah pandai mengatur finansialnya, pandai mengatur keuangannya, maka dia akan termindset untuk menabung. Nah, coba kita patokan. Kalau dalam 1 bulan dia dapat uang jajan dari orang tua 500.000. Ini selain SPP ataupun pembayaran bulanan wajib di pondok pesantren. Nah, 500 itu coba 50 kita kurangi untuk biaya santri, sabun dan lain sebagainya tersebut buat 1 bulan. 500 kurangi 50 maka tinggal 450. Nah, di situ kalau santri tersebut
jajan dalam setiap bulannya, jajan dalam setiap bulannya tersebut seharinya 10.000. Nah ini 10.000 kalau buat aku santri itu sudah kebanyakan ya, karena dari pondok pesantren sendiri sudah menyediakan untuk makanan kita keseharian. Hanya saja kalau kurang lauk aja, yang kurang enak menurut kita, ataupun kita lagi tahu apa, kita membeli. Dan juga jajan buat kalau kita lagi di roti ataupun di selain surga. Dan disitu kita patokan saja jajannya setiap hari. Nah, kan dalam 1 bulan dia akan habis 300, 450 dikurangi 300 lagi, maka masih tersisa 150. Nah, disitulah kalau satu sudah terpenuhi dengan 150-nya tadi ya sisihkan untuk ditabung. 150 coba kita kalikan 12, maka dalam satu ya bisa untuk pulang tanpa orang. Khususnya kalau dia pesantrennya di Jawa dan dia orang Sulawesi ataupun orang Sumatera, ya insya Allah sudah bisa. Nah, kalau pengalaman saya pribadi dulu, saya menyisihkan uang ya karena dulu zaman saya itu, zaman aku dulu belum terlalu banyak untuk uang jajan bulanan, maka uang yang hari-hari buat jajan itu kan pasti ada kembalian yang namanya uang receh, 500 perak, 200 perak, 100 perak ataupun 1000 perak. Nah di situ aku tabung, aku masukkan ke dalam, ya bukan celengan-celengan yang beli terserah, kaleng-kaleng apa tersebut. Nah, kaleng-kaleng biskuit apa kaleng apa, ya alhamdulillah dalam 1 tahun tidak tahun orang tua untuk pulang. Kalau nabungnya lebih banyak lagi, kita memberikan orang-orang yang. Nah, bagaimana kalau satu tabungannya banyak? Apa salahnya kalau sudah keluar dari pesantren dan bisa membeli modal, yang misalnya modal usaha, apalagi yang santri yang punya jiwa entrepreneur, itulah apa salahnya kalau dia buat usaha dan usaha tersebut berkembang, dan ketika berkembang dia membantu orang-orang yang ada, orang-orang yang susah. Nah dari situlah antara di sini tidak bisa kita benturkan, kita mengumpulkan uang dengan kita bersedekah. Nah, kita tidak bisa benturkan. Keduanya ada keistimewaan masing-masing. Bersedekah ada keistimewaan, dan juga menabung ada keistimewaan. Menabung kalau toh nanti akhirnya membuat beban, atau akhirnya buat meringankan beban orang lain, apa salahnya? Maka demikian dari Usman, maka bagi yang ingin komen mungkin kurang apa, kurang ini kak, nah itu kita ramekan di kolom komentar. Dan ingat, bagi yang belum subscribe, nah sudah subscribe di channel di lonceng di kanan bagian bawah itu warna merah, dan juga yang lonceng notifikasi mendapatkan video dari Usman Solo yang terbaru. Nah, buat anda yang ingin menonton video sebelumnya, ini di sisi kanan bagian atas ini ada video cara bertahan di pondok pesantren dan juga mendapatkan rezeki yang barokah. Silakan tonton video tersebut, dan cukup sekian dari Usman Solo. Salam hebat luar biasa, happy Sunday, happy life.